Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Setelah UTS, materi akan saya lanjutkan mengenai asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan konsep analisis regresi dalam memodelkan secara empirik teori-teori di dalam ekonomi. Oke, asumsi yang dibutuhkan sudah pernah saya jelaskan di awal. Macam-macam ya, mulai normalitas, non multikolaritas, kemudian kesamaan ragam dan seterusnya. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini saya mau jelaskan dulu mengenai asumsi normalitas. Mengapa normalitas diperlukan dan normalitas apa yang diasumsikan? Ya, saya ulang sekali lagi. Yang diasumsikan di sini adalah normalitas Galat ya. Jadi Galat model itu diasumsikan tidak dipengaruhi oleh variabel prediktor, artinya faktor-faktor tak terjelaskan itu sudah bebas dari, ya, sudah terlepas dari faktor-faktor yang memang menjelaskan model. Benar-benar sudah tidak ada kaitannya antara faktor terjelaskan dengan faktor tak terjelaskan. Faktor terjelaskan ya yang ada di prediktor itu. Sedangkan Galat adalah murni yang unexplained, tidak terjelaskan. Di sini diasumsikan dia menyebar secara normal dengan nilai tengah 0 dan ragam sigma kuadrat. Nah, karena sifatnya yang tidak lagi dipengaruhi oleh variabel prediktor, jika saya tulis U sendiri, ataupun saya tulis U dengan syarat X, ingat, seperti di StatMat, variabel yang saling bebas itu, ya, ketika kamu tuliskan tanpa syarat ataupun dengan syarat, sifatnya akan sama. Ya, sehingga ini sifat U yang tanpa syarat akan sama saja dengan sifat U yang bersyarat X. Kenapa ini yang saya pakai? Karena seperti yang pernah saya tunjukkan di awal, model regresi Y sama dengan beta 1 plus beta 2X plus U, ini yang model populasi itu, ya, pada dasarnya ini yang ingin kita lihat bersyarat X. Ya, kalau ini berlaku, maka secara otomatis akan berefek kepada Y dengan syarat X. Jadi sebetulnya tujuan utamanya itu memang Y pada X tertentu yang pernah saya gambarkan modelnya seperti ini ya. Jadi pernah di awal ini pada X tertentu itu seolah-olah ada beberapa nilai Y. Ini di X1 ada beberapa nilai Y yang membentuk sebaran. X2 juga ada beberapa nilai yang membentuk sebaran, dan yang membentuk garis di sini adalah rata-rata dari nilai Y di X1 dihubungkan dengan rata-rata pada nilai Y di X2 dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya kalau digambar seolah di sini ada distribusi normal yang berdiri di situ setiap Y-nya, ya. Di mana tengah-tengahnya ini membentuk garis yang dibunyikan sebagai beta 1 plus beta 2X dengan intercept beta 1 kemiringan beta 2. Bentuknya sama, sama-sama sigma kuadrat. Nah, itu bisa terjadi kalau betul kita mempunyai ragam ya bersyarat ataupun enggak. Kalau untuk dibawa ke sini ya ini yang kita lihat, Galat mempunyai Galat yang bersyarat X berdistribusi normal dengan nilai tengah 0. Nah, Galat dengan syarat X di sini, lihatnya di sini. Posisi jarak antara titik dengan pusatnya inilah nanti yang kita representasikan sebagai Galat. Jadi ada yang di atasnya garis, ada yang di bawahnya garis. Ini pada X1. Sedangkan Galat pada X2 yang di sini. Ya, titik-titik yang di sini jaraknya ya dari atas ke garis, dari bawah ke garis. Jadi itu Galat bersyarat X yang saya maksud. Lihatnya setiap X. Kalau yang Galat tanpa syarat itu umum saja. Nah, kita sekarang kan Galatnya yang kita lihat per X-nya. Oke. Jadi di situ Galat dengan syarat X mempunyai sifat normal sehingga efeknya seperti ini ya. Itu yang saya juga tanyakan di UTS kan, hubungan antara Galat dengan Y bersyarat X. Oke. Semuanya dipakai soalnya di dalam konsep teorinya, termasuk di sini salah satunya asumsi normalitas. Oke. Oke, nah nanti apa sih sebenarnya masalahnya? Ya, lihat sudah pernah juga saya jelaskan. Penduga MKT, beta topi, ya, itu kan fungsi dari Y. Kamu cek sendiri di slide saya materi tentang MKT.
itu beta topi terdiri dari Y, ya, merupakan fungsi dari Y pada X tertentu. Dan secara teori, ya, Y dengan syarat X itu berdistribusi normal, sehingga jika dibentuk fungsi dari Y yang berdistribusi normal, hasil operasi atau hasil fungsinya tadi juga akan berdistribusi normal. Siapa fungsinya? Jadi kalau kamu belajar di StatMat, ada teori kalau X berdistribusi normal, mu sigma kuadrat, terus kita punya Y sama dengan 2X, maka Y juga akan berdistribusi normal dengan nilai tengah 2 kalinya, ya, ragam 4 kalinya, ya, di StatMat seperti itu. Var EX dan var X itu hubungannya dengan EY dan var Y seperti apa, begitu kalau di StatMat. Nah, sekarang konsep itu kita pakai di beta topi, karena beta topi kemarin itu ada unsur, lupa saya konsepnya seperti apa, Pak, bentuk pastinya yang ada XIYI gitu kan, ya, sigma XIYI bawahnya SXX kali SYY. Nah, di sini simpangan baku X kali simpangan baku Y, ya, kalau nggak salah. Ini konstan semua, ini Y yang kita maksud di sini. Ya, ini bentuk deterministik, X-nya deterministik, SX, SY asumsinya sudah dihitung, sehingga satu-satunya yang berupa variabel di situ adalah Y, dan Y di sini diasumsikan berdistribusi normal, ya, maka beta J juga akan berdistribusi normal. Ya, jadi sesuai teori yang ada. Kalau ada variabel yang berdistribusi normal, fungsi dari variabel tersebut juga akan berdistribusi normal. Bunyinya seperti ini, distribusi normalnya di situ. Beta topi berdistribusi normal dengan nilai tengah beta J tanpa topi, ini sifat tak bias dengan ragam tertentu, yang ragamnya ini ada sendiri definisinya. Di sini saya tuliskan secara umum ragam penduga beta. Sehingga kamu boleh menggunakan statistik uji T, ya, yang sebetulnya diturunkan langsung dari sifat normalitasnya beta topi. Jadi kalau beta topi itu normal, maka dikurangi nilai tengah dibagi simpangan baku, dia akan mempunyai sebaran T student dengan derajat bebas galat. Atau kalau N-nya menuju tenggang, ini sama saja dengan pembakuan, ya, pembakuan pembentukan variabel normal baku seperti yang pernah kamu pelajari di metode statistika. Nah, kalau ini berlaku, maka boleh dilakukan ini atau ini. Ini kalau ini untuk N yang menuju tenggang, ya. Yang nantinya ini semua kamu pakai untuk menguji keberhasilan parameter secara statistik, uji parsial itu. Jadi hasil dari statistik uji ini dipakai untuk menentukan nilai pi, ya, yang berdasar pada asumsi bahwa T ini berdistribusi T student. Jadi peluang yang terbentuk untuk perhitungan nilai pi itu menggunakan bentuk dari sebaran T student atau normal baku. Yang kira-kira hampir mirip, ya, hanya beda di ekornya itu, ya. Nilai pi dihitung dari bentuk sebaran T student dengan derajat bebas galat. Nilai pi adalah ekor kanannya kalau satu sisi, kalau dua sisi ekor kanan harga mutlak T-nya, kalau dua sisi ya ini tinggal nanti dikali 2 gitu toh. Nah, selama asumsinya benar, maka nilai pi-nya ini juga benar. T berdistribusi T student dengan derajat bebas galat untuk dipakai untuk menghitung nilai pi ini, hasilnya valid, hasilnya betul. Sehingga kesimpulannya juga benar. Namun, nah, ini kira-kira bentuk sebaran dari beta topi, ya, jika digambarkan. Ini sebaran itu artinya beta topi itu nilainya dari satu sampel ke sampel yang lain bisa beda-beda, gitu ya. Tapi secara rata-rata atau secara distribusi bentuknya akan seperti ini. Sama-sama distribusi normal dengan nilai tengah beta 1 parameter, untuk beta 2 dengan nilai tengah beta 2 parameternya. Jadi kalau dilakukan sampling berkali-kali, dihitung beta topinya gitu, akan kemudian kamu buat frekuensi relatifnya di setiap nilai, maka akan terbentuk di sebaran seperti sebaran normal seperti ini. Ya, itu kalau, nah, catatannya tadi sisaan atau galat distribusi normal,
Y berdistribusi normal. Yang berefek pada beta topi juga berdistribusi normal, sehingga pendekatan transformasi Z untuk perhitungan statistik uji atau statistik T, ya, variabel T untuk statistik uji jika N-nya kecil boleh dilakukan, ya. Kemudian ini ya tadi sudah saya tuliskan, jika galat tidak menyebar normal, nah maka sebaliknya nih, kalau terjadi tidak berdistribusi normal, efeknya maka pasti penduganya tadi juga tidak berdistribusi normal, yang pada gilirannya akan mempengaruhi statistik uji T-nya. T tetap bisa dihitung, kamu tetap boleh pakai rumus T yang tadi, atau pakai rumus Z yang tadi, silahkan dihitung, tetap keluar hasilnya. Tapi ya, perhitungan nilai Pi-nya seharusnya tidak berdasar pada sebaran T student atau tidak berdasar pada sebaran normal baku. Sebaran apa? Ya enggak tahu, karena di sini tidak normal itu kan macam-macam. Sebaran normal itu hanya asumsi. Kalau dinyatakan tidak normal kan banyak, sebarannya banyak. Nah, di situ sebenarnya arah dari penelitian-penelitian yang lain yang berusaha misalkan mengakomodir bagaimana sih jika sebetulnya tidak terpenuhi asumsi normalitas itu, apakah kita tidak bisa melakukan pengujian hipotesis? Bisa tetap, tapi ya jangan menggunakan distribusi T atau distribusi normal baku untuk memberikan kesimpulan, ya. Karena jika tetap dilakukan di sini perhitungan peluang salah ujinya dan keputusan ujinya jadi tidak tepat. Ngatasinya gimana Bu? Nanti di belakang ada cara mengatasi yang secara klasik, tapi sebetulnya bisa juga orang propose atau mengusulkan bahwa statistik uji yang dibentuk itu dicek dulu distribusinya seperti apa. Ya, ini bisa menggunakan konsep simulasi Monte Carlo, ya, sehingga tidak perlu pakai distribusi T untuk menentukan terima atau tolak nol. Kesalahan ujinya tidak perlu dicari dari, tidak perlu menggunakan sebaran T atau sebaran normal. Bisa itu, ya, kalau sampai tidak terbukti tidak memenuhi sebaran normal. Oke, ininya galatnya tidak menyebar secara normal, bisa kita turunkan kriteria penentuan terima tolak nolnya dari distribusi yang lain yang bisa didekati dengan konsep Monte Carlo, ya. Nah, asumsi normalitas galat di sini ada disebabkan atau jika sampai terlanggar gitu ya. Kemungkinan penyebabnya yang pertama ya, sebaran dari Y sendiri juga bukan sebaran normal. Ini tadi yang saya ceritakan. Kalau sudah begini gimana kan? Susah kita mau memaksa gitu ya. Sebenarnya ada model lain. Ya, jadi modelnya tidak harus menggunakan model yang berbasis metode kuadrat terkecil ini. Ada metode yang lain yang menggunakan konsep generalized linear model, atau menggunakan model yang lain seperti model logistik, model probit ya, jika memang responnya bukan berdistribusi normal. Atau asumsi aditifnya memang terlanggar, jadi modelnya bukan model aditif, model yang lain ya. Jadi di situ penentuan model juga menentukan terpenuhi tidaknya asumsi normalitas galat. Atau karena ada pencilan, atau karena ada ukuran sampel yang terlalu kecil. Sehingga dari situ kita berusaha memastikan bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Bagaimana transformasi jika diperlukan, ya, model 1 atau 2 pelanggaran akibat sebab yang pertama atau yang kedua tadi bisa transformasi, bisa memakai model yang lain, ya, model yang bukan model linear, model yang tidak mengasumsikan linearitas, atau berbasis pada model yang berbasis pada pendugaan parameter model yang distribusinya lain selain distribusi normal. Kemudian seperti distribusi logistik dan lain-lain. Jika disebabkan karena pencilan bisa dibuang, tapi kalau kamu nggak ingin buang karena informasinya bisa jadi lebih menambah nilai-nilai memberikan informasi tambahan pada analisismu, gunakan regresi kekar atau robust regression. Kalau sampelnya terlalu kecil ya bisa ditambah jika memungkinkan. Nah, mendeteksi anormalitas ada beberapa.
Ingat, yang dideteksi itu apa? Sering sekali salah kaprah di sini. Tadi di awal kan sudah saya bilang ya, yang diasumsikan distribusi normal itu galat, 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 galat pada syarat X yang nanti efeknya pada Y dengan syarat X. Ya. Galat populasi, tidak mungkin kita peroleh angkanya. Jadi yang dipakai untuk mendeteksi normalitas galat adalah sisaan. Sisaan bisa dihitung angkanya. Jadi kalau ditanya apa yang diuji? Normalitas galat, betul. Yang dipakai untuk menguji apa? Sisaan model. Ya, sisaan model utopi. Dihitung dari Y dikurangi Y topi. Ya, seperti biasa. Nanti sisaan ini kamu pakai untuk membentuk histogram. Kamu pakai untuk membentuk normal probability plot. Kamu pakai untuk melakukan uji normalitas. Yang tidak hanya ini saya tuliskan hanya Jacques Bera, tapi yang lain banyak. Tapi tetap tolong konsepnya diingat-ingat. Yang diuji normalitasnya itu galat. Bahan yang dipakai untuk menguji adalah sisaan model. Nah, saya punya data. Ya, kamu bisa coba sendiri. Set datanya ada di file CELSAL 1 dari repositorinya Woolrich di Gretel Sample File. Ada 209 pengamatan. Di sini individunya adalah unitnya adalah perusahaan dengan beberapa variabel di dalamnya. Yang saya pakai di sini dua saja. Salary, gaji CEO-nya dalam ribuan dolar, kemudian sales, angka penjualan pada tahun 1990 dalam jutaan dolar. Nah, model sudah dibentuk, ya, diasumsikan salary itu dipengaruhi oleh sales, ya. Kemudian kita lakukan pendugaan OLS, ini diperoleh penduganya seperti ini dan disimpan sisaannya. Sisaan berbentuk Y, di sini Y-nya salary, data dikurangi dugaannya di sini. Ya, untuk seluruh pengamatan atau seluruh perusahaan mulai perusahaan pertama sampai ke 209. Kemudian ini contoh saya menyimpan sisaan dari model tadi menggunakan Gretel. Jadi model ini window model sudah kamu duga tadi. Salary sama dengan fungsi dari sales, ada constant intercept-nya. Kemudian pergi ke save, cari residual, klik residual di sini. Maka nanti pada window utama akan tersimpan sisaan model 1, residual from model 1. Model 1 karena saya baru pertama kali memodelkan di sini. Ini nanti yang kita pakai untuk melakukan pengujian normalitas ataupun nanti uji yang lain-lain ke belakang ya, ada banyak uji yang lain, nanti sebagian besar menggunakan sisaan. Yang pertama, membentuk histogram. Ya, histogram sisaan itu bisa memberikan gambaran awal tentang seperti apa distribusi dari sisaan kita yang merepresentasikan galat tadi. Jadi caranya ada di window utama. Ya, kamu pergi ke window utama, klik dulu sisaanmu tadi, kemudian pergi ke variable, klik frequency distribution, nanti akan muncul window ini, dan kamu ditanya mau membuat berapa kelas interval. Misalkan kamu mau buat 15, ya klik di sini isikan 15, buat yang lebih banyak isikan aja sesuai yang kamu butuhkan. Kemudian di sini bisa kalau show data only nanti ya hanya distribusi datanya saja. Kalau kamu klik test against normal distribution, kamu akan disuguhi juga plot density sebaran normal jika kita mempunyai data sisaan itu tadi. Ya, klik OK. Hasilnya seperti ini. Lihat. Jadi kalau histogram biasa, ini seperti kamu membentuk histogram di SMA ya atau di metode statistika itu. Menggunakan frekuensi relatif, tapi frekuensi relatif itu frekuensi yang sudah dibagi dengan banyaknya pengamatan sehingga besarnya di antara 0 sampai 1 ya. Ini kan nggak ada yang di atas 1 ini semua. Sedangkan yang bawah ini yang garis lurus ini adalah density atau kurva fungsi kepekatan peluang sebaran normal.
Ingat ya, fungsi kepekatan peluang sebaran normal itu dibentuk dengan rumus yang sudah kalian hafal. Harapan saya sih sudah hafal sampai sekarang. Kalau enggak pun coba saya tuliskan di sini. Ya, anggap variabelnya sekarang U. Ya, jadi kalau kemarin X, ini U, seper akar. Ya, 2pi kali sigma, E pangkat, min setengah. Ya, dan seterusnya. Tapi variabelnya U di sini. Nah, ingat, di sini ada mu, ada sigma, ya. Ada mu, ada sigma yang harus ada untuk menghitung. U-nya yang dipakai nanti adalah ya angka-angka yang ada di sumbu ini. Ya, mulai sisaan yang minimum sampai sisaan yang terbesar, atau di sini dia pakai min 4000 sampai ke kanan gitu ya, sebanyak mungkin digunakan, diinputkan untuk membentuk kurva ini, tapi mu-nya yang dipakai adalah mu dan sigma yang diduga dari sisaan. Angkanya ini kalau nggak salah di sini. Ini sudah ada angkanya. Jadi dari sisaan dicari rata-rata hasilnya ini, cari simpangan baku hasilnya ini yang dipakai untuk membentuk kurva sebaran normal itu. Oke? Bisa kamu lihat sendiri dari situ agak jauh, sangat berbeda ya antara distribusi frekuensi relatif yang dari histogram dengan plot fungsi kepekatan peluang sebaran normal. Oke, yang secara grafis kita bisa punya feel gitu ya, bahwa sisaan ini sebenarnya mencerminkan galat yang tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian konsep yang kedua selain histogram, kita juga bisa memanfaatkan konsep quantile plot, QQ plot, untuk memeriksa secara grafis juga apakah pengamatan kita berdistribusi normal. Pengamatan kita yang kita pakai di sini sekarang sisaan ya. Di sisaan itu tadi dipakai untuk memastikan bahwa galat berdistribusi normal. Quantile, saya jelaskan dulu apa sih quantile. Jadi kuantil di sini adalah nilai ya, cut off point yang membagi daerah asal, di sini daerah asal fungsinya. Ya, kalau di fungsi yang selama ini kalian kenal kan fungsi dari variabel Y atau fungsi dari variabel X gitu ya. Nah, di konsep kita kali ini untuk model, ya itu adalah fungsi dari sisaan sebenarnya. Fungsi dari galat, FU ya, tapi nggak masalah. Pokoknya ada variabel ya, diasumsikan punya sebaran tertentu. Sedangkan kuantil ini adalah nilai dari variabel tadi yang membagi daerah asal fungsi sedemikian sehingga pembagiannya tadi memiliki peluang yang sama. Nah, kuantil ya, jadi ada daerah-daerah yang dibagi dengan peluang yang sama, batas-batasnya itu angka berapa saja, itu yang disebut dengan kuantil. Ya, contoh median. Jadi kalau saya punya gambar gitu ya, grafik fungsi uniform misalkan. Ini X, ini Fx. Fungsi seragam kan bentuknya begini. 0, 1. Median itu posisi di tengah-tengah yang menyebabkan daerah di bawah kurva saya ini kiri dan kanannya sama. Oke. Kalau kuartil pakai R ya. Ini membagi 4 daerah. 1, 2, 3, 4. Q1, Q2, Q1, Q2, Q3. Yang menyebabkan 4 daerah tadi luasnya sama. Nah, luas itu dalam konsep peluang adalah peluang. Ya, dalam konsep fungsi peluang, luas itu adalah peluang. Jadi ketika saya menetapkan median, berarti median itu adalah titik pada daerah asal, ya, X atau Y atau U di konsep kita, yang membagi 2 bagian, ya, dengan peluang yang sama-sama setengah. Posisinya pas di tengah-tengah. Misalkan variabel pengamatan saya namakan Y, maka peluang Y kurang dari median itu sama dengan peluang Y di kanannya median, sama-sama peluangnya setengah. Kuantil lain yang juga sangat-sangat terkenal adalah kuartil. Ya, di sini notasinya Q1, Q2, Q3, di mana batas dari Q1 di kirinya Q1 sampai dengan Q2 sampai dengan Q3,
di kanannya Q3 itu peluangnya sama-sama 1/4. Gitu ya. Selain itu ada desil, ada persentil, konsepnya sama. Kalau desil membagi 10 daerah, peluangnya sama-sama 1/10, 0,1. Karena dibagi 10, batasnya cuma 9. Ya. Kalau dibagi 100, peluangnya sama-sama 1/100, batasnya ada cuma 99. Ya. Nah, antara beberapa persentil itu batasnya sehingga daerah di antara 2 persentil ini tadi besar peluangnya 0,01. Itu konsep kuantil ya. Nah, sekarang biasanya selain konsep itu tadi bisa juga kuantil tadi saya pakai kuantil yang tadi saya contohkan ya, median, kuartil, desil dan persentil kebetulan nggak saya tulis di sini tapi sama konsepnya. Itu sering dinyatakan dalam inverse fungsi kumulatif. Kenapa? Karena peluang yang ini tadi itu kan peluang kumulatif sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang peluang Y kurang dari median, itu sebenarnya adalah peluang kumulatif. Yang daerah asalnya kalau selama ini kita bunyikan FY kecil, selama ini di konsep StatMat kamu kenalnya ini ya. Nah, sekarang tinggal ganti Y ini dengan bunyi median. Ya. Kalau saya gambarkan, kira-kira kumulatif itu biasanya bernilai gini, gambarnya seperti kurva S terbalik. Ya, nah, ini 0, paling tinggi di sini 1. Ya, 1. Nah, setengah itu di sini kira-kira ini X, Y-nya, ini F besar Y-nya. Nah, yang dinamakan median itu adalah nilai Y yang berhubungan dengan ini. Di sumbu FY di titik setengah, dibawa ke kiri, dia nabrak kurva. Kurva ini jatuhnya di titik mana? Ini titik ini namanya titik median. Oke, makanya saya bunyikan median. Median itu adalah inverse dari fungsi kumulatif yang daerah asalnya setengah. Oke, jadi kalau membaca yang atas itu saya tahu median, saya inputkan ke kurva ini jawabannya setengah. Nih. Tapi kalau baca yang ini, saya tentukan dulu setengahnya. Setengah saya inputkan ke inverse fungsi, akan diketahui median ya. Jadi seperti itu. Kalau yang ditanyakan mediannya yang kita gunakan inverse fungsi. Sama dengan kuantil yang lain, kuartil tadi, Q1, Q2, Q3 itu adalah fungsi inverse dari fungsi, tapi daerah asalnya naik terus ya. Kalau tadi Q1 peluang kirinya yang dipakai karena kumulatif. Kumulatif peluang kiri 0,25. Kalau kuartil kedua kan kirinya jadi setengah ya. Karena daerahnya dibagi 4 itu yang batas kedua. Sudah ada 1/4, sudah ada 1/4 setengah. Kuartil yang ketiga ya bergerak lagi ke kanan tuh dia sehingga kumulatifnya jadi 3/4. Gitu. Dan seterusnya untuk kuantil-kuantil yang lain ya. Caranya sama tinggal ganti ininya. Jadi kalau misalkan kita bilang persentil 2 itu berarti ya persentil 2 berarti notasinya pakai P. P2 ya notasinya F inverse per 100 berarti 2/100 ya 0,02. Perkara Bu, fungsinya ini pakai fungsi apa ya? Tergantung distribusi yang kamu asumsikan. Jadi kalau misalkan kamu mengasumsikan distribusinya uniform, ini inverse-nya fungsi uniform. Jika distribusi yang kamu asumsikan adalah distribusi normal, maka ini adalah inverse dari peluang kumulatif sebaran normal. Jika eksponensial, ya ini adalah inverse dari fungsi kumulatif sebaran eksponensial. Gitu. Jadi semua tergantung pada sebaran yang diasumsikan. Jadi QQ plot itu tidak hanya dipakai untuk mendeteksi normalitas. Ya, kalau pada software tertentu yang hubungannya dengan pemodelan regresi sih biasanya ini sudah di-set supaya asumsi dasarnya adalah yang dicek adalah distribusi normal ya, karena memang tujuannya untuk memeriksa apakah Galat bisa diasumsikan betul asumsi Galat berdistribusi normal itu betul atau tidak.
Tapi secara umum sebenarnya QQ plot itu bisa dipakai untuk menguji sebaran-sebaran yang lain. Jadi fungsi distribusi yang kamu asumsikan itu boleh tidak hanya sebaran normal. Oke? Nah, di QQ plot ini nanti kamu membandingkan kuantil dari sebaran yang diasumsikan secara teori itu ditaruh di sumbu X dengan kuantil dari sebaran data yang mau diuji. Ya, posisinya nanti ada di sumbu Y. Kalau betul maka kuantil teori dengan kuantil empirik yang dari data itu akan jatuh pada nilai yang sama membentuk garis lurus. Nih, nilainya akan tidak jauh berbeda, bahkan kalaupun tepat gitu ya akan membentuk garis lurus. Jadi kalau kuantil dari teori dihitung pakai rumus F inverse tadi. Ya, F inverse tadi fungsinya diketahui, inverse fungsi kumulatifnya diketahui, inverse fungsi kumulatif diketahui, cari kuantilnya. Tapi kalau datang dipakai adalah konsep frekuensi konsep frekuensi kumulatif secara relatif. Relatif itu dibagi dengan banyaknya pengamatan. Ini contoh yang tadi saya bilang, ya. Sumbu X adalah normal theoretical quantile, jadi kuantil dari sebaran normal, posisi kuantilnya sebaran normal, ya. Jadi sepersekian peluang F inverse dari 0,01 atau F inverse dari berapa-berapa itu posisinya ada di sini. Di sumbu X. Sedangkan konsep yang sama dicari dari data. Jadi urutan keberapa, secara relatif kumulatifnya keberapa itu ditaruh di sumbu Y. Nah, kalau distribusi dari datanya ini juga normal, maka titik-titik ini hampir semua jatuh di garis lurus. Nah, sebaliknya untuk yang ini, yang secara teori ini normal, datanya datanya mungkin dibangkitkan ini ya, sengaja dibangkitkan, memang berdistribusi bukan normal, eksponensial gitu misalkan. Maka teoretikal dengan empiriknya tadi sangat berbeda. Posisinya semuanya ada di luar garis, di atasnya garis. Jadi kalau yang ini masih bisa diindikasikan normal, ya memang betul karena datanya berasal dari distribusi normal. Dan kalau ini benar-benar menunjukkan bahwa datanya bukan berdistribusi normal. Oke? Saya pakai sisaan yang tadi untuk memeriksa apakah saya bisa menganggap galat berdistribusi normal dengan menggunakan Gretel. Kamu pergi ke window utama juga, di bagian variabel, di situ ada normal QQ plot, hasilnya seperti ini. Nah, ini indikasinya bagaimana? Ya, saya bisa tunjukkan secara teori yang di bagian sumbu X itu menghitungkan, saya contoh pakai yang kuartil aja yang mudah ya. Sebenarnya dia pakai banyak ini. Tidak hanya kuartil, banyak titik di situ yang dipakai. Mungkin persentil atau apa yang sangat detail ya ngitungnya. Nah, di sini saya pakai kuartil pertama. Berarti nilai dari distribusi normal, nilai variabel yang secara distribusi normal itu peluang kumulatifnya 0,25. Sudah saya hitung pakai Excel. Di sini posisinya seharusnya min 921,178. Nah, kemudian untuk Q2 sama dengan median sebenarnya. Saya cek juga pakai Excel di mana secara distribusi normal ketika kumulatifnya setengah dia ada di 2 sekian dan seterusnya. Kalau ini minimum, yang ini maksimumnya. Ya. Ada di sini semua posisinya. Nah, yang sebaran kuartil data, yang ini tadi dengan asumsi mu-topi dan sigmanya seperti ini. Ya, pakai diestimasi dari data. Kemudian yang data, ya data kamu urutkan mulai terkecil sampai terbesar, kemudian data tadi dicari posisi urutan ke 0,25 kali 209. Dapatnya ini, min 478, sekian. Ya, urutan separuhnya ini. Urutan ke3/4-nya ini. Oke, pasangan-pasangan ini kemudian kita plotkan. Ya, saya ambil yang ini misalkan. Yang nilai minimum tadi.
dari sebaran data, nilai minimumnya itu 1400, betul kan? Daerah sini ya. Padahal kalau benar normal, harusnya nilai minimumnya yang min 3177,19 itu. Jauh kan? Nggak sama. Harusnya kalau benar kan sama. Benar normal, dia akan jatuhnya di garis ini. Ini jauh sekali dari garis. Kuartil pertama, ya secara teori harusnya di min 921, tapi secara data ada di min 478. Kuartil kedua juga begitu. Secara teori harusnya mendekati 0. Ya, betul kan? Median kan kalau distribusi normal di 0 itu di tengah-tengahnya. Nah, sisaan galat itu pusatnya 0 seharusnya kalau benar-benar distribusi normal. Tapi secara data empirik dia masih ada di min 241. Kuartil ketiga secara teori harusnya di 921, tapi secara empirik ada di 123. Jauh semua, semuanya jauh dari posisi yang seharusnya, termasuk yang nilai maksimumnya. Ya, itu hanya di kuartil 1, 2, 3 min max ya, itu yang saya pakai. Padahal di QQ plot ini semua banyak representasi dari kuantil yang dipakai. Di sini tidak hanya kuartil. Ya, mungkin bisa pakai persentil atau bahkan apa yang perseribuan itu istilahnya. Ada sendiri ya. Sehingga nah, tadi secara garis besar, secara grafis kelihatan semua titiknya ini kalau mau dipaksakan jatuh di garis ya tidak mungkin karena memang berbeda dengan teorinya. Kalau secara teori harusnya begini, secara praktek beda nilai. Oke? Karena tidak membentuk garis lurus, jadi kita bisa asumsikan bahwa sisaan adalah representasi dari galat yang tidak berdistribusi normal. Nah, ini akan saya tunjukkan salah satu uji formal mengenai normalitas. Karena dua yang tadi saya jelaskan adalah konsep hipotesis konsep secara grafis saja dalam mengamati apakah residual itu merepresentasikan galat yang berdistribusi normal. Jadi ujinya banyak, konsepnya sebenarnya sama-sama membandingkan antara sebaran dari distribusi yang diasumsikan, dalam hal ini normal, dengan sebaran data secara empirik. Ya. Nah, kalau Jagbera ini secara spesifik dia memang menguji distribusi normal, karena secara rumusan dia memang hanya menggunakan pembentukan koefisien skewness dan kurtosis yang merupakan ciri utama dari sebaran normal. Ya, pembentukannya ini memang spesifik untuk sebaran normal. Tapi uji-uji yang lain seperti uji Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling dan lain-lain itu bisa dipakai untuk pengujian tidak harus sebaran normal. Ya, tapi karena konteksnya di sini adalah distribusi normal, ya kita fokus ke sini dulu. Ya, hipotesisnya seperti ini. Hipotesis ini adalah hipotesis yang sifatnya komposit ya, bukan hipotesis sederhana. Jadi tidak disebutkan nilai parameter dari yang mau diuji. Ya, kalau pengujian mengenai nilai tengah, pengujian mengenai ragam itu secara spesifik disebutkan parameter mu, parameter sigma yang mau diuji. Kalau di sini tidak ada parameter sama sekali, ya, seperti kamu belajar di Stakma 2. Jadi di sini yang di hipotesis yang diformulasikan adalah hipotesis yang sifatnya komposit, yang tidak mengacu secara spesifik ke nilai parameter tertentu. Bahkan hipotesisnya di sini berbunyi statement boleh seperti itu. Ya, yang diamati adalah X di sini. Ya, kemudian statistik ini dihitung berdasarkan perhitungan koefisien skewness dan perhitungan koefisien kurtosis. Kalau diamati di sini ini mirip-mirip dengan rumus ragam, hanya saja pangkatnya yang berbeda. Ya, yang ini momen ketiga, ya, yang ini sebetulnya rumus ragam yang di bawah, tapi di akar gitu ya, dipangkatkan 3/2. Sedangkan ini momen ketiga, ini momen keempat, ingat itu waktu di Statmat ya, duga momen. Ini momen keempat, rumus ini pangkat 4, yang bawah juga gitu sama, ini rumus ragam dikuadratkan. Oke. Bisa ada alat bantunya untuk mendapatkan koefisien skewness dan kurtosis tadi dari pengamatan. Nah, pengamatan sisaan, ya ini sisaan yang dipakai untuk ngitung ini. Ini kebetulan saya tulisnya X. Di X ini bisa merepresentasikan apapun yang mau kamu uji normalitasnya. Oke.
Kemudian sisaan loh ya, sisaan kalau nanti ya di contoh saya tadi sisaan yang dipakai. Rumus JB-nya seperti ini. Ini koefisien skewness dikuadratkan. Ini ekses kurtosis istilahnya. Karena kalau distribusinya normal, itu kurtosisnya ada di sekitar nilai 3. Jadi rumus ini secara teori ya, jika data berdistribusi normal, maka S-nya akan 0. K-nya akan 3. Jadi statistik JB nilainya pasti kecil ya. Karena di suku S kuadrat tadi 0, di suku K-3 itu akan 0 juga. Sehingga JB menuju 0. Tapi jika tidak, maka S-nya akan besar, menjauh dari 0. Kurtosisnya juga sangat beda dari nilai 3. Ekses kurtosisnya juga sangat besar, bahkan dikuadratkan kan tadi. Karena besarnya itu bisa jadi, perbedaannya tadi bisa jadi di atasnya atau di bawahnya 3. Ya, sehingga nanti jika diakumulasi dalam perhitungan JB menuju tak hingga. Ya, K-3 ekses kurtosis. Secara asimptotik, JB ini berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas 2. Jadi nilai JB yang besar otomatis nanti menghasilkan nilai Pi yang kecil ya karena ekor kanannya nilai Pi kan ekor kanannya distribusi Q kuadrat ya. Kalau sangat di kanan maka nilai Pi-nya sangat kecil. JB yang sangat besar ada di ekor kanan, peluang kanannya juga menuju 0. Ini cara menampilkan koefisien skewness dan kurtosis dari sisaan model kita tadi yang sudah tersimpan di UHEAD 1 ini ya. Di window utamanya saja ya. Kamu lihat, klik variabel sisaan, view summary statistik. Tidak harus diklik sih, langsung aja view summary statistik juga boleh karena nanti dikasih opsi mana sih yang mau kamu lihat summary statistiknya. Mau diklik semua silahkan dipindahkan dengan lambang hijau di sini. Jadi kalau kamu butuhnya hanya sisaan yang model 1, yang ini yang kamu klik UHEAD 1, pindahkan dengan klik hijau ini. Tunjukkan yang full statistik. Kalau kamu hanya pilih main statistik, nanti tidak dihitungkan skewness dan kurtosis. Yang dihitung hanya rata-rata, simpangan baku, median, gitu-gitu ya. Tidak dihitungkan semuanya. Padahal kita butuhnya lebih banyak dari itu. Ini outputnya, ya, lengkap kan ya? Tidak hanya, kalau yang diklik yang atas tadi paling sampai sini saja kamu dapatnya, tidak dapat lengkapnya ya. Nah, sekarang yang kita pakai di sini skewness 7,0763, K-3 ekses kurtosis di sini besarannya 60,384. Oke. Sebanyak 209 pengamatan, inputkan ke rumus JB, bisa kamu cek perhitungannya, hasilnya ini. Besar sekali kan? Nah, itu kalau kamu cari nilai Pi-nya pasti 0 ya, berdasarkan sebaran Q kuadrat. Nah, kalau mau mengeluarkan secara otomatis, pergi ke sama masih di window utama, klik variabel. Kalau tadi summary kan, nah summary statistik yang kita klik. Sekarang normality test. Itu kamu klik. Hasil uji normalitas ini ada macam-macam. Ada Shapiro-Wilk, ada Lilliefors test. Ya, cek sendiri teorinya seperti apa. Saya hanya membahas yang Chak-Vera. Hasilnya mungkin beda koma ini hanya karena pembulatan. Yang jelas hasil kita tadi kalau dicari nilai Pi-nya itu menuju 0. Di sini juga disebutkan P-value 0. Ya. Peluang salah menolak H0 yang benar itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada kesalahan, maka kita berani menolak H0. Artinya apa? Jadi H0 ditolak berarti masuk ke kategori bahwa sisaan itu menunjukkan bahwa galat tidak menyebar secara normal. Bagaimana perbaikannya kalau begitu? Nah, ada beberapa konsep ini yang walaupun tidak saya lakukan bisa jadi bahan pemikiranmu. Tadi kasus model di data CEO salary tadi itu sebenarnya ada banyak variabel. Kemudian yang saya pakai itu adalah variabel tingkat, variabel aslinya, tingkat level. Kamu boleh melakukan transformasi, boleh melakukan penambahan prediktor untuk memilih model yang normalitas galatnya tidak terlanggar.
Tapi saya sebetulnya lebih cenderung ke sifat yang ini, karena dari sisaan tadi sebetulnya menunjukkan adanya indikasi pencilan. Ya, jadi ya silahkan itu kamu coba pikirkan ya, karena di sini seninya pemodelan. Karena teori sudah ada tinggal diterapkan, tapi ketika menghadapi prakteknya ternyata tidak semua sesuai dengan yang diharapkan. Ya, konsep perbaikannya pun juga butuh seni tersendiri. Yang tadi saya sebutkan, kenapa sih kok tidak bisa sebetulnya pengujian OLS-nya tadi tetap boleh kamu pakai beta topi dan lain-lainnya, itu tetap hasilnya masih bisa dipakai. Tapi hasil uji signifikansinya itu yang tidak bisa dipercaya. Padahal sewaktu kamu menggunakan data ini, kan tujuannya salah satu untuk memastikan apakah benar asumsi saya bahwa variabel sales itu misalkan, jadi variabel sales benar-benar mempengaruhi gaji, ya. Atau kalau kamu masukkan variabel yang lain, apakah benar variabel ini mempengaruhi gaji secara signifikan? Nah, kalau itu tidak benar hasil pengujiannya, berarti kan gimana? Ya, model yang kita punya tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan sifat atau bentuk hubungan antara variabel-variabel yang ada dengan variabel sales. Ya, percuma juga gitu. Ya. Jadi perbaikan ini perlu dilakukan karena tujuan utama dari pemodelan adalah itu sebenarnya. Oke. Kalau konsep Monte Carlo tadi ya bisa saja kita terapkan ya supaya kita tidak tergantung pada distribusi T dalam pengujian hipotesis. Jadi nanti di konsep simulasi mungkin bisa saya jelaskan ya, mata kuliah metode simulasi mungkin bisa saya jelaskan bagaimana memperoleh sebaran dari statistik uji yang membawa kita ke kesimpulan ya, atau sebaran dari penduga yang bisa membawa kita ke kesimpulan jika ternyata gala tidak berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya nggak dipakai melalui uji T, tidak diambil berdasarkan perhitungan nilai pi ya, melainkan dari konsep resampling Monte Carlo. Oke, dari saya sekian. Silakan kalau ada pertanyaan disimpan, akan saya bahas di sesi diskusi minggu depan ya. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.